Salah satu makanan atau Korean street food yang ada di Salatiga bernama The Kimbap. Diciptakan oleh Heri Agus Purnato atau biasa yang dipanggil sebagai Anto, merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari orang tua yang bernama Sri Sumiatun dan Tata Sutrisna. Orang Salatiga asli ini bertempat tinggal di daerah Klasemen. Dengan usia yang menginjak umur 38 tahun, keberhasilan telah ia capai dengan terbentuknya kios kecil bernama The Kimbap yang menyajikan aneka makanan Korea. Kalau untuk pendidikan memang saya dari perhotelan, terus saya masuk ke jadi kapal pesiar kurang lebih sekitar 5 tahun. Terus dikarenakan pandemi ini ya, karena pandemi ini saya belum bisa berangkat lagi. Terus saya punya pikiran atau ide dari kakak saya juga untuk bikin usaha kuliner ini. Oke, terima kasih Mas. Lulusan Sekolah Pelayaran Tinggi Maritim dan Transport Amni Semarang ini sama sekali tidak memiliki background sebagai koki. Hanya berbekal passion dan kerja keras, kesuksesan dapat ia raih. Berjalan selama 2 bulan lamanya, omset yang didapat ternyata tidak seberapa. Dengan jumlah total yaitu 15 juta, tentu saja cukup bergaya untuk ukuran kios 3x5 panjangnya. Menu-menu yang ada di Kimbap ini merupakan makanan yang mudah untuk dimakan di mana saja. Selain itu, juga menarik perhatian di kalangan remaja dan orang tua. Menu-menu yang disajikan yaitu seperti tteokbokki, gimbap, rice chicken, kentang goreng, tok madu, sate odeng, susu jelly, tteokbokki frozen, dan menu uniknya yaitu mie jakor. Bisa diceritakan mengenai menu-menunya yang ada di sini? Kalau menu basicnya sih kita sebenarnya dari awal kita menjual tteokbokki sama gimbap. Awalnya cuma saya kasih variasi menu baru lagi kayak rice chicken, terus menu-menu baru kayak goreng madu, sate odeng dan lain-lain gitu. Awalnya, tidak ada niatan meniti karir sebagai pebisnis makanan Korea. Akan tetapi, karena pandemi COVID ini menyebabkan segala macam aktivitas terhenti tidak terkecuali tempat perusahaan Mas Santo bekerja. Bermodalkan ide dari kakaknya yang memiliki suami orang Korea, mereka kemudian memberikan resep-resep yang nantinya menjadi dasar pengetahuannya. Kesuksesan The Kimbap tidak hanya terbentuk begitu saja, karena ternyata awalnya ide ini merupakan ketidaksengajaan. Keberadaan gimbap yang menjadi bekal anak Ibu Sulis justru memikat para teman-temannya untuk membeli bekal yang sama. Kemudian mendapatkan orderan dari teman-teman anaknya hingga semakin laris yang mendorong Bu Sulis untuk memberikan resep tersebut kepada Mas Santo. Dari menunya ini kan saya lihat ada kayak menu jakor gitu ya. Ini lumayan unik ya. Iya. Boleh dijelaskan mungkin Mas? Iya, sebenarnya kalau mie jakor itu saya sendiri yang bikin ya. Jadi itu mie goreng. Cuma saya ngusung mungkin dari alat-alatnya, dari bumbunya itu ya karena kita basicnya orang Jawa ya. Dan sebenarnya itu saya ngambil itu karena kakak saya orang Jawa dan suaminya itu orang Korea gitu. Pertama awalnya ngambil namanya dari itu, jakor, Jawa Korea. Kakak saya orang Jawa, kakak ipar saya orang Korea. Terus untuk menu maksud saya untuk bumbunya sih itu variasi saya juga. Jadi mungkin dari alatnya saya pakai yang Jawa etnik, yang istilahnya kalau orang Jawa bilang itu sotel kayak gitu. Kalau di itu kan nggak ada di istilah di restoran di
istilahnya restoran besar kan jarang pakai kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi menunya ini nggak cuma dari namanya doang, tapi dari bumbu-bumbunya dan hingga barang-barang utensilnya juga gitu ya. Iya. Lokal sekali. Akhirnya, cita-cita Mas Anto sebagai pebisnis kuliner pun terjelma. Resep-resep kreasinya dengan dasar resep tadi menjadi bukti kerja kerasnya. Demi membuat makanannya diterima lidah orang Jawa, tiap hari tiada hari tanpa pergulatan di tengah dapur. Untuk membuat menu-menu ini apakah ada kayak trial dan errornya gitu, Mas? Ya ada, hampir kurang lebih saya trial menu itu di rumah sebelum saya buka di sini. Saya di rumah kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi saya trial dulu, saya food testing sampai benar-benar fix, baru saya buka di sini. Tapi waktu food testing itu apakah sudah menerima orderan gitu, Mas? Waktu food testing itu kita udah nerima orderan, tapi via dari WA, dari teman-teman aja, maksudnya teman-teman langganan kakak saya yang dulu pernah ngambil gimbap. Itu kan awalnya kan memang kakak saya jualannya gimbap aja di rumah, jadi teman-teman itu di-share, ada kita jual tteokbokki kayak gini. Jadi sementara dari teman-teman aja. Awal meniti karir sebagai pebisnis kuliner tentu tidak sederhana. Berbagai macam kesenangan dan kesedihan ikut serta dalam mewarnai kehidupan barunya. Mungkin boleh diceritakan rasa senangnya Mas selama mendirikan The Gimbap ini? Ya, kalau orang jualan pasti pasti ada rame, ada sepi gitu ya, umum lah istilahnya. Kalau soalnya dulu saya sebelum berangkat ke kapal itu saya pernah usaha buka kayak semacam counter handphone gitu, dan itu saya ngerasain dampaknya, maksudnya ya sepi, rame gitu. Terus kalau kita buka The Gimbap ini sendiri, awal-awalnya memang sih kita buka, apalagi ini makanan apa sih kayak gitu, pasti orang kan itu pada awal-awalnya juga kita seharinya juga nggak ada orang satu itu aja, itu udah alhamdulillah banget. Soalnya waktu kita buka kayak yang online kayak seperti Grab sama pokoknya aplikasi online itu kita belum mulai jalan. Jadi ya itu aja, maksudnya sepi itu aja sih, belum menampakkan peningkatan apa gitu. Itu kalau misalnya yang boleh tahu sepinya itu berapa lama ya Mas ya? Kalau kita untuk buka The Gimbap ini kemarin kurang lebih 2 hari sebetulnya. 2 hari sepi? Ya, 2 hari itu kita cuma istilahnya kalau untuk dapat hasil itu, yang hari pertama itu kita cuma dapat 50.000, yang hari kedua itu ada kenaikan 25.000, 75.000. Sebelumnya hanya menerima pesanan saja melalui media sosial dan belum memiliki kios seperti sekarang ini. Bahkan dia hanya menerima 1 pesanan saja kala waktu itu. Sekarang ini, pesanan The Gimbap semakin meninggi. Selain dengan menu-menu yang serasi, juga diimbangi dengan iklan yang bervariasi demi menambah reputasi. Bisnis The Gimbap ini juga merupakan bisnis keluarga dikarenakan hampir semua karyawan yang ada masih merupakan keluarga Mas Anto. Mereka membantu berjualan dan juga saling berbagi resep sehingga terlihat bahwa kuliner Korea ini seakan-akan sudah mendarah daging di dalam keluarganya. Bisnisnya yang semakin lama ramai tentunya tidak membuat beliau menjadi malas dan justru membuatnya semangat dalam melangkahi karir kuliner ini. Saya mau bertanya, apakah Masnya mungkin punya pesan-pesan terhadap mereka
yang sekarang ini sedang terkena dampak oleh COVID gini, Mas, apa gimana? Soalnya saya lihat Masnya justru sangat bersemangat dalam mengarungi bisnis kuliner ini. Ya seperti saya jelasin tadi, memang saya dari awalnya kan memang saya suka masak, maksud saya ya. Jadi memang saya pilih usaha kuliner ini untuk menyikapi di dampak di pandemi ini, istilahnya seperti itu. Jadi buat orang-orang atau teman-teman yang di luar sana, sebenarnya teman-teman saya sendiri yang ini dari teman-teman kapal sama itu juga sama, mereka di rumah juga bingung mau ngapain, ini nggak ada ini, ya tetap semangat aja. Jadi dampak pandemi ini nggak harus menyuruhkan kita untuk stuck istilahnya ya. Jadi kita tetap bisa berusaha apapun, tetap diiringi dengan doa istilahnya. Itu aja sih. Keberadaan COVID-19 yang menempatkan semua orang dalam kesusahan ini tentunya bagi Mas Anto bukanlah satu hal yang harus berlarut-larut dalam renungan. Seperti Mas Anto, di mana selama 10 bulan tanpa kabar dari perusahaannya, mendorongnya agar terus dapat berkreasi dan beraktivitas. Salah satunya adalah menekuni di bidang kuliner yang menjadi passionnya.